Berarti rumah kita deketan dong. Inspektur Provinsi Lampung Dr. Anda Bayana MSI, berhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran juga hadir di sini, anggota DPRD Provinsi Lampung Bapak Dirzali, Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Nuyan Mutiati Mars, BPJS Kabupaten Pesawaran, pimpinan Universitas di Provinsi Lampung atau yang mewakili, para staf ahli, juga ada tenaga ahli kami, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam pagi ini dalam rangka penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Ini saya pertama kali ke Rumah Sakit Jiwa Direktur, tapi mendengar cerita tentang Rumah Sakit Jiwa ini saya sebelumnya di DPRD Provinsi Lampung dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini dan sangat membanggakan hadirnya saya di sini dalam bulan Rumah Sakit Jiwa untuk mengikuti zona integritas dalam menunjang daerah wilayah bebas korupsi. Saya mendapat laporan dari 38 provinsi, Bapak Ibu sekalian, baru 2 provinsi yang tidak punya WBK, yaitu Papua dan Provinsi Lampung. Ya, ironis ya, kita daerah yang maju, yang dekat dengan Jakarta, teknologi luar biasa, SDM sangat bagus, sangat berkualitas, tapi kita belum punya wilayah bebas korupsi. Tapi insya Allah mari kita sama-sama berdoa keterwakilan kita Dewan Rumah Sakit Jiwa sebagai zona integritas untuk menunjang WBK ini bisa terwujud dan menjadi pecah telur ya, yang bisa diikuti dinas-dinas lainnya. Saya juga mendengar laporan untuk mencapai WBK ini bukan suatu hal yang mudah. Mungkin ada 100 items yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti guna agar satu OPD bisa menjadi WBK. Tapi Bapak Ibu sekalian, susah banyak itemsnya ya, tapi ya bagi saya ya, suatu komitmen kita dalam menuju bahwa pemerintahan yang bersih ini ada asta cita yang kelima ya, kalau di pusat ya, dan kalau di Pemprov ini asta cita yang ketiga ya, meningkatkan kualitas kehidupan yang beradab, berkeadilan dan makmur dan menuju pemerintahan yang bersih dan melayani gitu. Ini adalah misi Presiden dan Wakil Presiden kita, pemerintah pusat, dan misi Provinsi Lampung ini sendirian. Kita bentuk dukungan kita kepada pemerintah pusat, bentuk dukungan kita kepada RPJMD, bentuk dukungan kita kepada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Ya, kita harus sama-sama mewujudkan program kerja, dan salah satunya adalah kita ingin OPD kita WBK. Nggak gampang, dibutuhkan satu komitmen. Yang berkomitmen dahulu adalah pemimpinnya. Pemimpinnya punya komitmen ingin menjadikan OPD dia adalah OPD yang punya integritas, zona integritas. Kalau zona integritas bukan hanya zonanya, ya. Zona integritas itu sebutan karena di dalamnya ya, hidup ada orang-orang yang melayani masyarakat dengan punya integritas yang tinggi.
Dan ini harus dimulai dari pemimpinnya dulu. Ulama katakan, kalau melihat bagaimana sifat pemimpin, lihat anak buahnya. Jadi kalau masuk ke zaman dulu kan belum ada medsos, media sosial atau Google ya. Jadi kalau masuk dalam suatu daerah, satu wilayah, satu negara, mau lihat pemimpinnya adil atau tidak, baik atau enggak, lihat aparaturnya. Kalau aparaturnya baik, ini cerminan dari pemimpin. Kalau aparatur adilnya tidak baik, ya itulah cerminan dari pemimpin. Ya, make sense kan? Ya, kalau Bung Nuyen punya semangat menjadikan rumah sakit jiwa ini adalah daerah yang WBK, ya, tentunya komitmen ini akan Bu Nuyen akan lakukan hari demi hari, dia akan perhatikan, menjadi salah satu tujuan dalam kepemimpinan Ibu, bagaimana ke depan rumah sakit jiwa ini menjadi WBK. Nah, apa manfaat wilayah bebas korupsi? Apa manfaat zona integritas? Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya ya ini adalah tujuannya untuk melayani masyarakat. Saya senang ya kita ya terutama pelayanan OPD dalam pelayanan publik menjadi WBK. Ada rumah sakit jiwa ya, salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan mental masyarakat. Apalagi tadi sudah disebutkan ya, nafzah desa yang tidak ada nafzahnya dari 2.456 desa itu hanya 11%, begitu ya Bu ya? Berarti hanya 240 yang nggak ada nafzahnya, sisanya itu ada nafzah. Tingkat bunuh diri nomor 7, padahal kita penduduk nomor 8 di Indonesia. Ya, nomor 8 di Indonesia. Ya, ini angka-angka yang mencerminkan ya, keadaan provinsi kita, dan ini tugas kita, ya, tugas pemerintah Provinsi Lampung. Ya, kita tidak boleh luput kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung, not no one left behind, termasuk hal-hal yang seperti nafzah, ODGJ, ya, kesehatan mental, ini harus kita layani dengan baik. Ini ada aja, ya. Jadi selain itu misi ketiga juga kita harus membangun kualitas SDM. Misi kedua, misi kualitas SDM yang unggul. Bagaimana mau unggul ya? Kalau kesehatan mental masyarakat tidak dijaga. Kalau sakit, sakit bukan sakit mental ini kan kanker dan lain-lain kelihatan dari wujudnya. Sakit mental nih enggak kelihatan. Ya. Ya, jadi saya percaya ya, rumah sakit jiwa harus bisa menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik sekali lagi. Jadi karena itu pencanangan zona integritas dan komitmen BBK bukan sekedar seremonial, tapi merupakan langkah nyata, terukur dan berkelanjutan menuju perubahan yang baik. Dan bagi rumah sakit jiwa ini memiliki makna ganda sebagai garda terdepan. Tadi yang saya sebutkan, rumah sakit jiwa hanya bukan mengobati, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik. Jadi Bu Nuyen adalah wakil dari pemerintah provinsi untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Kita ada 48 OPD, ada 56 OPD yang benar-benar menjadi garda terdepan. Nah, Bu Nuyen akan mewakili kami, pemerintah Provinsi Lampung, dalam menumbuhkan persepsi publik. Teman-teman sekalian, bulan kemarin kami dikumpulkan oleh KPK ya, dari 5 provinsi, ini Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Barat, Bangka Belitung ya. Ada 2 indikator, yang pertama SPI, yang kedua MCP. Di 2 indikator ini, di antara 5 provinsi, Lampung paling rendah. Lampung paling rendah. Kalau mau ditangkap ini orang Lampung duluan, kenapa dia paling rendah? Gitu. Yang SPI ini, ya SPI ini survei publik ya, survei publik. Ini dia tanya kepada masyarakat.
Kan mereka yang survei. Pak, kalau mohon maaf ya, kalau di rumah sakit jiwa masih ada pungli nggak Pak? Oh gitu. Nggak ada, angkanya bagus. Ada, angkanya jelek. Di sekolah-sekolah masih ada pungli nggak? Dia akan tanya persepsi masyarakat kepada pemerintah Provinsi Lampung. Gitu. Dan pandangan masyarakat Lampung Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah Provinsi Lampung 2024 ya, bukan 2025 ya. Ini masih jelek. Ada lagi MCP. MCP itu apa ya singkatannya? MCP KPK. Itu survei ya, yang mengecek keadaan internal kita. Bu Nuyen nanti teman-teman dari KPK akan nanya sama anak-anak buahnya Bu Nuyen. Itu Bu Nuyen gimana sih nyumpin? Sering bypass aturan, tidak ikut aturan, atau sering begana begini dan lain ditanya. Ya. Delegasi atau apa tidak, mengikuti SOP atau tidak, ya ditanya. Wah, aturan-aturan dalam protokol SOP-nya Ibu Nuyen akan dicek, gitu. Mereka cek semua. Dan kita termasuk terendah di 5 provinsi. Tapi itu kan kemarin ya. Jadi teman-teman OPD sekalian, kita harus berbenah Pak ya. Kita harus berbenah. Kita yang nomor 1, tingkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah Provinsi Lampung ya. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus bisa bekerja sama ya. Bapak Ibu sekalian tuh yang bilang berhasil kan bukan kami, bukan gubernur, tapi masyarakat. Masyarakat. Kalau emang ibu mau tanya gimana sih pandangan masyarakat ibu kepada bapak, masyarakat kepada bapak ibu, ya ada di, ya, ada nggak salah sedikit sekali baca apa media sosial. Saya sering bacain tuh tentang pandangan masyarakat terhadap Samsat, termasuk Lankes Jiwa, rumah sakit umum, gitu. Terus sekarang era digital ya, era digital. Jadi semua orang laporan langsung kepada saya lewat WA, lewat media sosial. Lampung In tuh saya bacain laporannya. Gitu. Ya itu persepsi. Sedikit banyak ya itu mencerminkan kita. Kadang-kadang bayangkan di dunia aja udah dituntut, apalagi di akhirat. Itu ya Pak ya. Ada lagi MCP. Nah, ini salah satunya ya, MCP KPK. Nah, ini salah satunya bagaimana kita menaikkan survei MCP kita. Kita harus punya zona punya WBK. Salah satu syaratnya adalah punya zona integritas yang di Indonesia hanya 2 provinsi yang belum ada, yaitu Papua dan Lampung. Jadi semangat Bu Nuyen ya, kita dukung Bu Nuyen. Ya, saya nggak ngebayangin ya, kalau rumah sakit jiwa kacau balau ya, udah datang ke sini karena sakit jiwa ya. Tambah sakit jiwa ya. Ditanya kemarin nggak sakit, kalau sekarang sakit. Iya, ternyata habis dari OPD yang lain, tempat lain gitu. Ternyata lebih kacau lagi, masuk takut lagi. Tapi kan masyarakat datang ya, sudah dilayani dengan baik, dengan tulus, dengan senyum, dengan prosedur yang jelas, pelayanan yang cepat. Ketulusan itu Bapak Ibu sekalian dalam melayani tidak akan bisa dibohongi. Masyarakat itu datang ke seseorang, ke OPD, ke tempat pelayanan publik, ketika dilayani dengan senyum ya udah sembuh kadang-kadang ya. Udah sembuh kan ya, dengan senyum ya. Manusia yang paling tersenyum itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemana? Ya. Dan
Kalau itu dilakukan oleh seluruh OPD, termasuk rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, saya dapat bocoran ternyata rumah sakit umum sudah bisa masuk ke dalam zona integritas Pak Imam gitu. Tepuk tangan. Tahun depan kita mainkan rumah sakit umum. Rumah sakit umum ya, sudah berbocoran. Yang paling layak setelah ini adalah rumah sakit umum gitu. Ya, mudah-mudahan orang yang masuk karena ada zona WBK, wilayah bebas korupsi, wilayah apalagi satu, birokrasi bersih dan melayani. Orang-orang yang sakit baru masuk pagar udah sembuh. Ya, karena semangatnya Bapak Ibu sekalian. Dan komitmen ini tentunya harus dibarengi dengan aksi yang nyata. Di antaranya membangun sistem pelayanan publik yang bersih dan responsif, meningkatkan pengawasan internal, Bu Nuyan, dan yang berbasis teknologi informasi. Kita, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dimungkiri lagi, digitalisasi adalah salah satu hal yang sangat wajib kita lakukan dalam melakukan efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, ketegasan, ya, dan kecepatan pengawasan. Ini sangat penting dan hanya bisa dilakukan dengan digitalisasi. Saya mendorong kepada seluruh OPD untuk segera mendigitalisasi seluruh SPBE, seluruh OPD-OPD-nya, ya, dilakukan digitalisasi. Ya. Niat untuk bersih itu nomor satu, langkah pertamanya Bapak Ibu sekalian adalah digitalisasi. Langkah pertama kita punya komitmen untuk menjadi punya integritas, untuk bersih, untuk melayani. Nomor satu adalah digitalisasi. Ya. Ya, ketika digitalisasi kan sudah sudah transparan, tercatat, dan lain-lain. Jadi saya akan melihat kepada teman-teman OPD segera untuk mendorong digitalisasi. Pelayanan publik Bapak Ibu sekalian yang cepat, yang bersih, transparan, tidak dapat lepas dari pemanfaatan teknologi. Dan kita juga pemerintah Provinsi Lampung sudah membuat aplikasi Lampung In, sebuah platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi, layanan kesehatan, dan termasuk pendaftaran, jadwal pelayanan hingga konsultasi awal. Saya apresiasi Rumah Sakit Jiwa sudah tergabung dalam Lampung In. Lampung In, sehingga pasien tidak perlu antri panjang, transparansi layanan meningkat, partisipasi masyarakat, dan aduan juga bisa langsung dimonitor. Ada 99 admin operator Lampung In itu yang siap menanggapi keluhan masyarakat dalam waktu 24 jam. Nah, teknologi ini adalah salah satu kunci mewujudkan zona integritas, menutup celah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan semua warga mendapat haknya tanpa diskriminasi. Pak, kalau sudah didigitalisasi kita sudah siapkan kanal untuk melakukan aduan, untuk melakukan layanan, ya. Insya Allah Bapak nggak terlalu banyak dituntut di akhirat, ya, karena masyarakat itu harusnya sudah tahu gitu. Tapi kalau kita tidak siapkan ruang publik khusus untuk mereka melakukan aduan, untuk mereka untuk minta dilayani dan lain-lain sekarang dalam bentuk digital, ya, kita masih belum ada buktinya kita ingin melayani mereka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya ke depan saya ingin kepada para OPD terutama dalam pelayanan publik, saya nggak tahu rumah sakit jiwa melayani berapa, ada 50.000 orang per tahun, ada 100.000 belum ada. OPD rumah sakit jiwa melayani 50.000 masyarakat Provinsi Lampung, let's say seperti itu, ya. Tapi Samsat melayani, Bapak Bapenda melayani mungkin hampir 2 juta ya, 1,5 sampai 2 juta masyarakat Lampung dalam pelayanannya, macam-macam. Pendidikan juga seperti itu, rumah sakit mungkin sekitar 0,5 jutaan. Mana lagi? Perizinan mana?
ya, perizinan, apalagi pelayanan publik kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian, seluruh OPD yang melakukan pelayanan publik bergerak bersamaan memperbaiki diri, memperbaiki persepsi masyarakat, ya, maka persepsi masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Provinsi Lampung, ya, akan membaik, ya. Bukan kepada gubernur, kan logonya kan udah nggak boleh pasang foto, pasang logo kan, ya. Karena apa? Karena saya yakin Bapak akan bergerak menuju kebaikan semua. Kebaikan, kemajuan yang Bapak Ibu buat akan membuat masyarakat sayang sama Provinsi Lampung. Ya. Kalau semua masyarakat Lampung sayang sama pemerintah Provinsi Lampung, sama Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian dapat pahalanya, Pak. Dapat doanya, dapat berkahnya. Mau apa lagi ya? Jadi kepala dinas sekarang anggaran nggak ada. Ya. Semua efisiensi. Kayaknya tahun depan masih efisien. Ya, ambil hikmahnya ya. Inilah kesempatan kita, ya, untuk beres-beres. Ya, untuk beres-beres. Setuju ya, teman-teman OPD ya? Saya sangat percaya. Saya sekali kalau panggil teman-teman OPD, saya melihat ada satu yang saya lihat perubahannya, semangatnya luar biasa semua. Ya. Semangatnya, semangat untuk maju, semangat untuk berkembang, semangat untuk tumbuh, semangat untuk memperbaiki, terutama semangat untuk melayani masyarakat. Semoga Allah Ta'ala bantu Bapak Ibu sekalian, menjadikan Bapak Ibu sekalian pemimpin-pemimpin terbaik di dinas Bapak Ibu sekalian yang pernah ada sepanjang masa. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi meraih peringkat WBK, meraih predikat WBBM bukan sebuah keniscayaan, tapi dengan komitmen, dengan integritas, dengan kerja keras, insya Allah kita mewujudkannya. Dan kepada teman-teman yang membawahi OPD, tolong dukung kepala dinasnya, kepala dirinya untuk mewujudkan daerah kita, daerah masing-masing sebagai zona integritas, WBM dan WBK dan WBBM. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Menara Siger megah menjulang, simbol Lampung sang bumi ruajurai. Dengan integritas kita berjuang, gelar WBK pasti tercapai.